Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mobil saya nih. Iya. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim 'ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Amma ba'd, fayal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Ternyata hubungan antara kita dengan saudara muslim kita itu sangat menentukan kebahagiaan dunia maupun akhirat kita. Sikap kita kepada setiap sesama muslim ternyata memiliki dampak terhadap kehidupan kita dunia maupun akhirat kita. Seseorang yang berbuat baik kepada saudara muslimnya, dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Dia akan mendapatkan pertolongan dalam kehidupannya. Sebaliknya mereka yang berbuat buruk pada saudara muslimnya maka demikian pula yang dia dapatkan. Oleh karenanya dalam kesempatan kali ini kita coba mengkaji lebih dalam perihal mengutamakan saudara muslim dalam tema menjadi orang beruntung dunia dan akhirat dengan mengutamakan saudara muslim kita. Teriring doa semoga Allah memudahkan setiap urusan kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang beruntung dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Pembahasan kita bagi menjadi 3 sub pembahasan. Yang pertama adalah siapakah orang beruntung menurut surat Al-Hasyr ayat 9. Siapakah orang yang beruntung dalam ayat ini? Jadi dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Selanjutnya di sub bagian kedua insyaallah kita akan bahas tentang hal yang harus dihindari, yang merupakan pesan dari ayat di atas, yakni bukhl dan syuh. Kita akan coba kaji nanti seperti apa bukhl itu, apa syuh itu yang ternyata harus dihindari, yang Allah perintahkan agar kita menghindarinya. Yang ketiga, bagaimana ikhtiar menjadi orang beruntung dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah, mungkin ada saudara yang pernah mengikuti kajian kami tema ini, semoga semakin mantap gitu. Jika belum, semoga menambah inspirasi untuk berbuat lebih baik kepada sesama muslim. Hadirin rahimakumullah,
Ayatnya ini dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Artinya, monggo. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka dari kaum Muhajirin, mereka kaum Ansor mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka kaum Muhajirin, dan mereka kaum Ansor tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, khususnya kaum Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baik. Hadirin rahimakumullah, ini kisah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kita lihat seperti apa dalam tafsir Al-Muyassar. Dijelaskan lebih detail di sini. Bahwasannya orang-orang yang tinggal di Madinah, yakni kaum Ansor, yang mereka beriman sebelum orang Muhajirin, mereka memiliki sifat-sifat ini, Bapak sekalian. Jadi mereka memiliki sifat-sifat yang istimewa ini. Jadi dalam tafsirnya dijelaskan ini adalah ujian Allah kepada kaum Ansor, yang sifat mereka itu, sikap mereka itu terhadap saudara muslimnya yang baru datang dari kota Mekah itu ternyata tidak biasa, Pak. Tidak biasa dibanding umumnya orang-orang saat itu. Tentu juga sampai hari ini bahkan ini istimewa. Seperti apa mereka? Mereka mencintai orang-orang Muhajirin. Saya kasih warna beda itu, Pak. Kemudian mereka membantu dengan harta mereka. Jadi mereka mencintai orang Muhajirin, mereka membantu dengan harta mereka. Mereka tidak menyimpan hasad. Bayangkan, tidak menyimpan hasad. Sampai di sini saja kita sudah tergambar, Pak. Bagaimana orang-orang, sikapnya orang-orang kaum Ansor. Kalian di Mekah namanya apa? Ansor. Yang berangkat dari Mekah, yang ada di Madinah kaum Ansor. Yang dari Mekah berangkat ke Madinah kaum Muhajirin yang berhijrah. Ini sikap orang-orang Ansor istimewa mereka. Yakni ketika datang kaum Muhajirin dari kota Mekah datang ke Madinah, mereka disambut dengan luar biasa. Mereka mencintai orang-orang Muhajirin. Bayangkan. Mereka membantu dengan harta mereka. Hadirin, bahkan mereka tidak menyimpan hasad. Kalau panjenengan memahami tafsir ini, paling tidak kebayang sebuah sikap istimewa. Kalau misalkan dalam suatu kegiatan atau suatu forum, suatu organisasi lah, biasanya matur nuwun. Dalam suatu organisasi misalkan, kan biasanya ada senioritas. Yang lebih lama itu lebih memiliki kedudukan. Kan begitu, Pak, biasanya ya. Yang lebih lama.
biasanya. Yang sudah lebih lama di situ itu ada memiliki sebuah perbedaan, ada senioritas dibanding yang baru datang. Bayangkan, sikap ini ternyata tidak ada di dalam mereka. Orang-orang muhajirin yang baru datang dari kota Mekah disambut begitu luar biasa. Mereka tidak ada pembedaan. Mereka mencintai orang muhajirin. Mereka membantu dengan hartanya. Bayangkan, ini gambaran dari sini aja sudah ketahuan betapa orang-orang Ansor sikapnya sangat luar biasa. Kemudian mereka mendahulukan orang-orang muhajirin dan orang-orang membutuhkan atas diri mereka sendiri, bahkan tuh saya kasih warna beda. Jadi mereka begitu Pak, begitu sikapnya begitu luar biasa. Bahkan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin, bahkan melebihi dirinya sendiri. Bayangkan kalau tadi misalkan ada organisasi gitu, datang orang baru Pak, datang orang newbie, ya kan? Orang baru. Itu kira-kira gimana coba? Kan pasti kan agak beda Pak ya. Ya, situ kan yang baru, harusnya sungkem dong sama kita yang lama-lama gitu kan. Ini enggak Pak. Mereka memberikan perlakuan yang bahkan lebih baik bahkan. Mereka lebih dulu beriman padahal. Mereka lebih dulu dekat dengan Nabi padahal. Tapi mereka tidak memperlakukan kepada saudara yang baru masuk itu dengan berbeda. Ini fakta-fakta menarik di situ Pak. Nanti kita dalami lebih dalam lagi insyaallah. Ada lagi dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Nih, pujian. Allah memuji para sahabat dari kalangan Ansor. Monggo Pak, boleh dibaca. Allah memuji para sahabat dari kalangan Ansor, penduduk Madinah. Mereka menyintai para sahabat dari kalangan muhajirin dan membagikan harta mereka bagi kaum muhajirin. Tidak ada kaum Ansor yang memiliki rasa dengki atau amarah dalam diri mereka atas harta ghanimah yang diberikan kepada kaum muhajirin. Mereka lebih mementingkan kaum muhajirin dan orang-orang miskin daripada diri mereka, meskipun diri mereka sendiri membutuhkan dan kekurangan. Barang siapa yang selamat dari kekikiran, maka orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi ini adalah orang-orang yang akan meraih kemenangan di dunia dan di akhirat. Baik, hadirin, lagi-lagi saya kasih warna beda itu Pak. Itu beberapa sikap penting yang perlu kita teladani. Sikap penting atas saudara muslim kita yang perlu kita teladani Pak dalam hal ini. Yang ternyata dalam ayat ini Allah memuji mereka. Sudah jelas sikap ini, Allah ridho dengan sikap ini. Allah memuji mereka, orang-orang Ansor, ketika mereka menerima kedatangan kaum muhajirin. Hadirin rahimakumullah. Apa poin-poinnya di sana? Saya rangkum di sini, Pak. Mereka mencintai dan mau membagi hartanya dengan saudara muslimnya dan tiada hasad dengan mereka. Hadirin, coba bandingkan dengan kenyataan kita hari ini. Misalkan nih, kita sudah berjualan di pasar misalkan Pak. Sudah berjualan di pasar. Tiba-tiba datang orang baru. Jualannya mirip sama kita. Dia saudara muslim, sama muslim nih. Kita jual soto enak. Dia jual soto enak sekali. Gimana kira-kira Pak? Gitu ya? Dibiarkan jualan atau dilabrak kira-kira? Disandar. Astagfirullah. Hadirin, bayangkan perasaan ini loh Pak. Mereka tahu Pak, orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah itu ahli dagang juga loh. Mereka ahli bisnis juga loh.
Kan kalau pikiran jelek kan, wah saingan kayaknya. Kan gitu. Wah, dia mempersempit bisnis saya ini nanti. Hadirin, ternyata enggak begitu, Pak. Mereka bahkan mau berbagi hartanya. Coba, Pak. Bayangkan tadi, ada saingan baru, kita jualan soto tadi, dia jualan juga. Kalau mengikuti contoh ini, kan mestinya malah didukung, Pak ya. Saman dodolan apa, Mas? Soto enak sekali. Soto kita soto enak. Gimana? Malah dibantu. Kursi ini saman gorong ono, Mas. Kayak kursi saya bisa. Kan begitu kira-kira. Klebere sampean koyo aneh kurang anu, dokono sing anyar. Gimana kira-kira? Begitu enggak? Nah, iso malah diseneni. Sampai astagfirullah. Hadirin, maka ini Pak ternyata betapa luar biasanya mereka. Mereka sadar loh Pak, yang datang ini siapa? Orang-orang Muhajirin, orang-orang Mekah. Orang-orang baru yang mungkin akan mempengaruhi bisnisnya juga loh. Orang-orang baru yang mungkin akan mempengaruhi kedekatan dia dengan Nabi loh. Kan mereka dekat dengan Nabi sudah. Datang orang-orang baru. Kan berpotensi membagi perhatian Nabi itu kan. Kan gitu. Kalau kita pahami Pak. Tapi ternyata mereka tidak mikir itu Pak. Mereka tetap mencintai saudara muslimnya. Mereka tetap bahkan berbagi harta dengan mereka. Bahkan ada yang menawarkan Pak, menawarkan rumahnya, menawarkan istrinya. Tuh pernah dengar kan? Tapi bukan berarti kemudian berbagi istri, bukan maksudnya. Dicerai. Kalau memang butuh diceraikan, ini saya punya stok. Punya stok. Diceraikan, untuk silakan dinikah. Ini sikap yang mungkin hari ini gak masuk akal Pak. Gak masuk akal. Kalau zaman sekarang kalau bisa rebutan kan? Kalau bisa rebutan, kenapa dikasih gitu kan? Maka lihat di media Pak, yang rebutan lahan parkir, yang rebutan apa? Lahan bisnis, rebutan customer. Kueger gara-gara apa? Customernya ya beli sana, beli sini. Astagfirullah. Coba kita renungkan Pak, betapa ternyata tantangan itu dulu sudah pernah ada dan mereka bisa mengatasinya. Dan Allah memuji sikap itu. Allah memuji sikap itu. Hadirin, mereka mencintai dan mau membagi hartanya. Mereka tidak ada hasad, tidak ada keinginan yang buruk. Loh kan kadang-kadang ngasih peluang itu sambil inting-inting Pak. Paham inting-inting Pak jenengan? Apa inting-inting itu Pak? Betul? Itu bahasa Belanda inting-inting. Awas ya. Kan kadang-kadang kita kayaknya memberi peluang, tapi kan sambil kita nono gitu. Tapi tidak begitu juga Pak. Maka lengkap di sini. Mereka mencintai saudara muslimnya, mereka memberikan peluang juga pada mereka. Mereka juga apa? Tidak ada hasad dalam hatinya. Lengkap Pak sudah. Kecintaan yang luar biasa kepada sama muslim. Dan Allah telah memuji sikap ini. Maka kalau kita ingin menjadi semulia para sahabat Ansor, mari kita teladani. Mungkin tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin dilaksanakan. Belajar untuk apa? Mengutamakan, belajar untuk memuliakan saudara muslim kita. Hadirin rahmatullah, ada beberapa ayat yang mengingatkan kita tentang keberadaan saudara muslim kita ini. Di antaranya adalah dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Allah berfirman tentang saudara muslim kita. Monggo boleh dibaca Pak. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudara itu, dan takutlah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Hadirin, Allah dawuh di situ, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin itu saudara loh. Kita bersaudara Pak. Kalian bersaudara loh. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka
perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Hadirin, kewajiban kita saling perbaiki hubungan, Pak. Bukan saling curiga, bukan saling suudzon. Tapi Ustadz, ini kan dulu masih sahabat, orangnya baik-baik. Kalau sekarang ini dikai hati, ngerogoh ceker, gak diumani biasa ceker-ceker. Ya Allah, di situ tantangannya memang tidak mudah, tapi yakin pada Allah. Ketika mengyakin rizki itu yang bagi Allah, itu berbeda, Pak. Bayangkan tadi, Pak, kita punya toko, ada saudara kita bikin toko yang sama depan rumah, coba. Itu kalau nggak yakin bahwasanya rizki itu dari Allah, itu kan bisa gegeran gitu kan. Hadirin rahimakumullah, maka memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa dilaksanakan. Hadirin, inilah hebatnya ketika sahabat Ansor memberikan teladan untuk kita semuanya. Kemudian ada lagi ayat yang mengingatkan agar kita saling bantu dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dalam Al-Maidah ayat 2. Monggo. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Baik, hadirin, dalam membahas ayat ini, dalam tafsir Ibnu Katsir, Pak, itu diberikan komentar begini, Pak. Bahwasanya yang dilakukan sahabat Ansor ini di ayat 9 Al-Hasyr tadi itu luar biasa karena berbeda dengan yang ada dalam Al-Insan ayat 8. Nih. Apa bedanya? Kalau di Al-Insan ayat 8 itu adalah mereka memberikan makanan yang disukainya, artinya mereka memberikan yang mereka juga suka itu. Artinya berbagi. Jenengan misalkan suka dengan satu makanan, suka sate gitu. Ini puasa-puasa bahas makanan terus ya. Nggak soto, sate. Tapi untuk mudahkan kita mencerna ini. Terus kemudian dikasihkan kepada orang lain sama dengan yang kita suka. Kita berbagi. Satenya 10, 5 ding. Itu Al-Insan ayat 8, Pak. Tapi yang tadi dalam Al-Hasyr ayat 9 itu lebih tinggi, Pak. Kenapa lebih tinggi? Karena ternyata bukan dibagi sama, tapi mereka diberikan lebih daripada yang kita punya. Misalkan satenya 10, itu yang benar gimana, Pak? Dikasihkan semua atau dikasihkan separuh saja? Oh, satu aja, dikasihkan satu aja. Ojo akeh-akeh ora iku anyar kok wis itu ae. Tapi sahabat Ansor dikasihkan semua, suruh milih bahkan, masya Allah. Maka disebutkan di sini bahwasanya model kedermawanan mereka ini lebih tinggi dibanding yang ditunjukkan dalam Al-Insan ayat 8. Hadirin, kebayang betul Bu panjenengan apa yang dilakukan oleh sahabat Ansor ini? Kebayang betapa mereka memuliakan, mengutamakan saudaranya. Contoh lain sudah, misalkan panjenengan ada orang bertamu ke rumah. Di rumah makanan tinggal 1 piring, Bu. Gimana yang benar? Kita habiskan sendiri apa dikasihkan separuh-separuh dengan tamu? Atau dikasihkan semua ke tamu? Disingit no. Dibilang enggak ada. Ya Allah. Pinjam meminjam misalkan, ada saudara kita butuh uang, pinjam. Butuh untuk anaknya bayar sekolah. Butuh 500.000. Uang kita tinggal 600.000, dikasihkan buatan Mbak. Atau di barang gak ono Mas kurang nih Mas. Pada niti CDW. Disinilah bedanya ternyata.
Mereka luar biasa mereka ini. Sekali lagi, sejak awal saya sampaikan disclaimer tadi itu, ini mungkin susah dilaksanakan, tapi bukan berarti tidak mungkin dilaksanakan. Hadirin Allah, ayo belajar. Kenapa ternyata sikap ini dipuji oleh Allah Ta'ala? Sikap ini dipuji. Maka ketika berhadapan dengan saudara muslim, Pak, itu sudah beda, Pak. Cara berpikirnya harusnya beda. Kita belajar di situ. Maka kalau kemudian datang tadi persaingan bisnis, oh ternyata saudara muslim kita, cobalah husnudon, dulu kan husnudon, nyambung ke Allah lagi. Mungkin kita tetap harus berbuat lebih baik dalam bisnis, bersaing begitu kan, tapi tanpa menjelekkan dia, tanpa menjatuhkan dia. Inilah model-model yang bisa kita tauladani dari sikap sahabat ini. Mereka tetap mengutamakan saudara muslimnya walau mereka sendiri sedang memerlukan. Ini Pak kata kuncinya. Maka hebatnya sahabat Ansor di situ. Ketika mereka sendiri butuh, mereka sendiri ingin. Oh sudah lebih lagi. Kalau hanya sekedar ingin masih kasih Al-Insan 8 tadi. Ini butuh dia. Tapi itu dikalahkan untuk memberikan pada saudara muslimnya. Gimana Bu? Sudah pernah melakukan begini nih? Sudah pernah nggih? Sudah pernah. Paling nggak dalam mimpi Ustaz. Bayangkan kita punya duren 1 nih, duren 1. Saudara muslim kita ternyata seneng duren. Gimana? Ditawari atau posting aja? Atau dikasih tahu kalau mau beli sana Pak Angkrian Pak. Ya Allah. Memang disinilah problemnya. Kadang-kadang itu juga makan hati Pak. Yang dikasih tadi itu dikasih hati ngerogoh ceker tadi itu Pak. Sudah dikasih peluang, sudah misalkan adik di sini aja masuk perusahaan ini, bantu kakak di sini, misalkan begitulah saudara muslim kita yang lebih muda misalkan. Ternyata malah dia yang bikin gara-gara. Kita jadi dikeluarkan oleh perusahaan gara-gara dia. La haula wala quwata illa billah. Kalau begitu gimana Ustaz? Kalau begitu Bu, Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan berbuat baik, balasannya baik itu kan biasa. Kalau berbuat baik, balasannya itu enggak baik, itu baru luar biasa Imam. Maka di dalam surat Ar-Ra'd 2:22, merespon keburukan, merespon kejahatan dengan kebaikan, itu salah satu prasyarat masuk surga Aden. Gimana Bu? Kalau panjenengan kira-kira gimana? Punya tetangga, makan hati banget Bu, ngomongnya nggak enak, ya kan? Kalau dia lewat nggak pernah nyapa. Terus suatu ketika kita punya kue Bu, punya kue, mau dibagi ke 10 orang tetangga, kira-kira 10 orang itu termasuk dia nggak Bu? Lewati ya. Lewati aja ya, wah berdet nih, kasih dikei. Di situ poinnya, ketika membalas kejahatan dengan kebaikan, disitulah ada peluang kita mendapatkan surga Aden. Maka sekali lagi, makan hati memang, tapi sadarlah kita sedang bertransaksi dengan Allah. Disitulah poinnya. Seorang mukmin dia tidak kemudian memikirkan yang di depan matanya, tapi dia memikirkan bagaimana perintah Allah dan bagaimana dia meresponnya. Ada pembanding Pak, saya tulis di situ, yaitu di surat Ali Imran ayat 134. Ali Imran 134. Ayatnya adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, yaitu mereka yang berinfak dalam kondisi lapang maupun sempit. Kalau jenengan pas ada nolong saudara muslim itu mah biasa. Yang luar biasa itu kalau kita sendiri butuh tapi mengutamakan orang lain, itu baru luar biasa. Gimana Bu? Siap melaksanakan seperti ini Bu? Siap nggak? Kira-kira begini Bu, misalnya nanti kalau Ibu punya sayur lebih, ya kan? Sayur lebih. Terus ada tetangga kita bilang belum sarapan atau belum belum buka puasa, dibagi nggak Bu sayurnya Bu?
dibagi nggih. Nah, itu manusia biasa panjenengan Mas Ian. Tapi misalkan sayurnya cuma cukup 1 orang, Bu. Dikasihkan enggak ke dia? Dikasihkan Ustaz, dapat beli lagi Ustaz. Maka kalau kita sendiri butuh mengutamakan orang lain, di situ baru luar biasa. Hadirin rahmatullah. Ada dalam tafsir Ibnu Katsir begini, Pak. Ada kisah yang luar biasa yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Monggo, boleh dibaca, Pak. Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan pada kami Abdullah ibnu Muhammad telah menceritakan pada kami Sufyan dari Yahya ibnu Sa'id. Ia mendengar Anas ibnu Malik saat berangkat bersamanya menuju ke tempat Al-Walid mengatakan bahwa Nabi pernah memanggil orang-orang Ansor dengan maksud akan memberi bagian kepada mereka tanah Bahrain. Tetapi mereka menjawab, tidak, terkecuali jika engkau berikan hal yang sama kepada saudara-saudara kami dari kaum Muhajirin. Nabi bersabda, jika tidak mau, maka bersabarlah sampai kamu menjumpaiku. Dan sesungguhnya kelak kalian akan ditimpa oleh penyakit mementingkan diri sendiri. Hadirin, bayangkan Nabi pernah manggil orang Ansor. Dipanggil, wahai kaum Ansor. Mereka dipanggil oleh Rasulullah SAW, kemudian mau diberikan apa? Bagian tanah di Bahrain. Mau diberikan tanah di sana, Pak. Tapi apa pertanyaan mereka? Ya Rasulullah, apakah orang-orang Muhajirin, saudara kami yang dari Mekah, juga diberikan yang sama dengan diberikan pada kami? Oh tidak, ini hanya buat kalian saja. Apa yang mereka katakan? Jika memang mereka tidak dapat, maka kami juga tidak perlu dapat. Kan Pak? Jika mereka tidak dapat seperti kami, maka kami tidak usah aja. Hadirin rahmatullah, sebuah ikatan yang luar biasa, Pak. Sebuah kesadaran yang luar biasa. Bayangkan kalau masa kita sekarang ini, misalkan ada bagi-bagi takjil atau bagi buka puasa, Pak. Terus hanya tinggal 1 mangkok sotonya. Tinggal berdua, jenengan sama saudaranya yang belum. Kira-kira jenengan kasihkan atau jenengan ambil sendiri, Pak? Mas sepuran ya, aku sing paling suwe ket mang. Maka ini di sini loh bedanya. Ini mungkin kalau semangkok soto mungkin kita masih bisa beli tempat lain. Ini tanah loh. Tanah, Pak, diberikan tanah. Mereka menolak, tidak usah. Kenapa? Karena saudara kami yang di kaum Muhajirin tidak dapat seperti kami. Gak usah saja sekalian, gak usah. Dan ternyata itu dibanggakan Nabi, Pak. Nabi sampai dawuh kemudian, kalau memang kalian gak mau, maka bersabarlah sampai kau menjumpaiku. Hadirin, maksudnya apa? Sampai kita sama-sama surga. Luar biasa itu. Ternyata sikap kita kepada saudara muslim kita itu menentukan, Pak, surga atau tidaknya kita. Maka bayangkan kalau kemudian ini yang mau berbagi saja, yang biasa-biasa, itu sudah kelihatan bagus toh. Bayangkan lagi kemudian sebaliknya, kita malah mengambil hak orang lain, kita malah mengambil haknya saudara kita muslim, kita halang-halangi. Dia harusnya menjadi naik pangkatnya, kita halang-halangi. Gimana coba, Pak? Kebayang mboten, Pak, kira-kira? Kalau yang begini Rasulullah bangga, kalau engkau enggak mau, engkau masih memuliakan saudaramu yang Muhajirin, tunggu sampai ketemu aku di surga. Bersabarlah dengan kondisi itu, dengan sikap itu. Itu dipuji Rasulullah. Sekarang bayangkan kalau kebalikannya, Pak. Masa kita ini malah mengambil hak orang lain. Ada saudara muslim kita, malah kalau perlu dia dijatuhkan. Gimana coba kira-kira? Saya menulis di sebuah media, Pak. Andai Rasulullah ada di tengah-tengah kita saat ini. Andai beliau hadir di tengah-tengah kita saat ini dan menyaksikan kita seperti sekarang ini,
menyaksikan kita saling fitnah, saling menjelekkan, saling tikam bahkan dengan saudara muslim kita. Kira-kira sesedih apa beliau melihat kita? Kira-kira sesedih apa Rasulullah melihat kita? Bayangkan, beliau sangat bangga dengan sikap kaum Ansor. Terus kita tiba-tiba saat ini mudah sekali mengambil hak saudara muslim kita, mudah sekali menipu saudara muslim kita. La haula wala quwata illa billah. Coba bayangkan andai Rasulullah hidup bersama kita saat ini, menyaksikan kita seperti itu, mentolo dengan muslim yang lain, hanya gara-gara beda sedikit saja kita nggak nyapa dia, hanya gara-gara beda sedikit saja kita tiba-tiba menjatuhkan martabat dia. La haula wala quwata illa billah. Mari kita renungkan, Pak. Ternyata jangan-jangan ini yang bikin kita semua ini jauh dari rahmatnya Allah. Karena sikap kita dengan saudara kita muslim yang lain jauh daripada kata ideal. Hadirin Allah, mari kita lanjutkan betapa hebatnya kaum Ansor ini. Mereka ingin kebaikan bagi saudara muslimnya sebagaimana buat dirinya. Hadirin, mereka ingin saudara muslimnya makmur sebagaimana dia juga suka jadi makmur. Hadirin, sekali lagi ini adalah sebuah sikap yang tidak biasa, apalagi di zaman sekarang. Maka mari kita ikhtiar, karena Al-Quran ini adalah merupakan petunjuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Hadirin, kita lanjutkan. Apa itu syuh? Ya. Dalam Al-Quran tadi, wa may yuqa syuhha nafsih tadi. Wa may yuqa syuhha nafsih. Barang siapa terhindar dari syuh. Nah, apa syuh itu? Dalam Al-Quran, yang perlu kita ketahui, ini sebelum masuk ke syuh tadi, ada namanya sinonimitas dalam Al-Quran. Apa sinonimitas ini? Apa sinonim itu, Pak? Kata yang mirip, kesamaan. Ternyata, Pak, ini pendapatnya. Menurut beberapa sebagian ahli bahasa, seperti Ibnu Khalawai, Ibnu Abul Hasan, Ali bin Isa dan seterusnya ini, ya, mereka mengatakan ada kata tertentu yang bisa dianggap sinonim. Jadi menurut sebagian ahli itu ada yang bisa dianggap sinonim, ada digantikan, Pak, kalimat Al-Quran itu digantikan. Tapi ternyata padahal kenyataannya dalam Al-Quran tidak pernah muncul kata-kata dan pengertian makna yang benar-benar sama. Hadirin, dalam Al-Quran itu, Pak, kalimat-kalimat sangat presisi sudah. Tidak bisa diganti dengan persamaan. Beda dengan kalimat-kalimat kita di bahasa Indonesia barangkali. Jangan kalau tidur itu bisa dimaknai sare. Ada lagi maknanya apa yang lain lagi? Ngorok. Ngorok. Merem. Tilem. Ada makna-makna persamaan kata, Pak. Di dalam Al-Quran itu ada, tapi itu tidak sama persis memang, tidak bisa. Artinya begitu presisinya Al-Quran. Pilihan kata dalam Al-Quran itu sangat presisi gitu loh. Jadi tidak bisa digantikan, tidak bisa. Nah, ketika Al-Quran menggunakan sebuah kata, maka kata tersebut tidak dapat diganti dengan kata lain yang dalam kamus-kamus bahasa Arab dan kitab-kitab tafsir biasa disebut dengan sinonim. Ini pendapat dari ulama ini. Bahwasanya tidak bisa disamakan, tidak bisa. Nah, termasuk ini bukhl dan syuh ini, Pak. Nih. Kalau jangan cari di terjemahan, cari di kamus, syuh itu maknanya mirip bukhl. Apa itu? Kikir, betul, kikir. Tapi ternyata beda, Pak. Kalau al-bukhl itu apa? Boleh dibaca, Pak? Al-bukhl. Bukhl merupakan sifat kikir atau pelit, yaitu sikap yang menahan atau mengekang diri untuk memberikan atau berbagi harta yang dimiliki, meskipun mampu melakukannya. Baik, saya saja. Hadirin, mampu tapi nggak mau ngasih, itu bukhl, Pak. Mampu tapi nggak mau ngasih, itu kalau bahasa kita apa? Medit, ya kan? Ada orang pelit, mampu tapi nggak mau ngasih, itu bukhl. Sekarang syuh, lihat. Boleh baca, Pak. Syuh merupakan sikap serakah
atau tamak terhadap harta, yaitu keinginan yang tidak terkendali untuk memiliki lebih banyak harta meskipun sudah memiliki banyak. Baik, cukup aja. Hadirin, kalau syuh ini itu lebih parah, Pak. Dia sudah punya. Kalau tadi kan bukhil itu kan nggak mau ngasih gitu aja kan. Ini mboten, Pak. Dia terfikir yang ada di saudaranya diambil juga, Pak. Apa namanya? Rakus. Sudah medit rakus juga. Itu gimana coba? Parah mboten? Nggak parah aja, kuarah. Ya Allah. Bagi-bagi takjil misalkan lagi-lagi nih. Bukan yang ini mau dibagi ke temannya, bukan, Pak. Dia dapat banyak, harusnya dibagi, tapi enggak, pelit gitu kan. Ini enggak, Pak, sudah dihabiskan sendiri, punya temennya diambil juga, Pak. La haula wala quwwata illa billah. Ini namanya syuh. Ini adalah sebuah tingkat yang, ya Allah, sekarang bayangkan, coba bandingkan di lingkungan kita saat ini, Pak, betapa banyak orang-orang kaya yang tidak hanya bukhil, Pak, tapi syuh. Sudah punya banyak, masih juga ngambil. Juragan-juragan yang karyawannya semestinya diberikan lebih, kalau bisa dipotong juga kan begitu. Ya Allah, masih ingat kasusnya dalam Riyadhus Shalihin, Pak, seseorang yang kemudian menjadikan itu sebagai amal istimewa, berdoa pada Allah untuk apa? Digeser batu besar itu, masih ingat, Pak, itu? Kan salah satunya adalah seorang juragan yang menjaga amanah karyawannya. Kan gini kisahnya, Pak. Ceritanya adalah si karyawan ini mau dapat gaji, tapi dia nggak ngambil gajinya, dia pulang kampung lah begitu, Pak. Ternyata pulang kampungnya nggak sehari 2 hari, nggak sebulan 2 bulan, bertahun-tahun nggak balik-balik dia, Pak. Sampai kemudian dia suatu ketika balik lagi ke bosnya ini, nyampaikan, Waalaikumsalam. Kamu Wan, karyawan kan panggilnya Wan kan? Nggih kan, juragan. Saya mau ngambil bayaran saya dulu, juragan. Oh iya, bayarmu. Ini, diajak. Beliau diajak, kemudian lihat satu wadi, satu lembah. Itu banyak kambing-kambing banyak. Wan, kamu dulu kan bayaranmu kambing 1 toh. Nggih kan? Terus mau kau ambil kan? Iya. Nah, sekarang tak tunjukkan kambing yang 1 itu sekarang jadi sak lembah ini. Bayangkan, dia bertahun-tahun, Pak, nggak datang, Pak. Akhirnya 1 jadi 2, jadi 3 jadi kan kelipatan banyak gitu kan? Bayangkan, mana begitu. Hadirin rahmatullah. Sampai si karyawannya diungkapkan di hadis itu kan, jangan guyon lah kan? Kan pun ngoten lah, kan pun nanti guyon wong kula niki ngambil mok setunggal kok sampean Pak sak lembah niku wae. Tapi itu dikasihkan, ndak, itu hakmu, itu dulu kambingmu, kemudian sekarang ini ada di sini sudah beranak pinak, semua ambil, silakan bawa pulang. Bayangkan coba. Saya kalau kasih gambaran begini, Pak. Misalkan jenengan punya karyawan, gajinya 4 juta, Pak. Kemudian suatu ketika dia nggak ngambil gajinya, Pak. Terus gaji itu dipositokan atau dibuat modal bisnis, ternyata kemudian jadi 400 juta, Pak. Kira-kira yang menyen kasihkan saat dia ngambil itu dikasihkan 4 juta apa 400 jutanya, Pak? Atau 4 juta dipotong administrasi? 4 juta ya, potong administrasi, nunggu suwi ini nunggu ini. Astagfirullah. Di situ, Pak, poinnya ternyata. Maka di sini loh, Pak. Syuh. Kita loh sudah nggak butuh karyawan kita, segitu itu sangat penting. Kok sih mentoloni diambil juga? Astagfirullah. Mestinya kan kasih. Di sini bedanya, Pak. Syuh namanya. Asyuh dianggap lebih parah karena mencakup keinginan untuk memiliki harta orang lain selain dengan mengeluarkan harta sendiri. Hadirin, sekali lagi ini adalah yang harus dihindarkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai syuh, apalagi itu menimpa diri kita kepada saudara muslim yang lain. Jangan sampai, Pak. Kenapa? Pesan Allah, wa may yuqa syuhha nafsih. Barang siapa yang bisa menghindarkan diri dari syuh tadi, faulaika humul muflihun. Orang begitu itu orang beruntung dunia akhirat. Hadirin,
Dalam Al-Quran ada kikir Pak, itu di beberapa ayat ya. Jadi dalam Al-Quran itu ada kikir itu banyak ragamnya Pak. Jadi ini diantaranya, sudah mungkin tidak saya ceritakan satu-satu karena ini cukup panjang. Ada diantaranya bakhil itu tidak akan menguntungkan pelakunya Pak. Jadi makanya ini bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang rencana mau bakhil tolong batalkan saja ya, nggak usah. Karena nggak menguntungkan Pak, nggak menguntungkan sudah, itu dalilnya sudah. Kemudian sifat kikir itu menular, Pak. Makanya nyari teman jangan kikir Pak. Jangan pilih pundi, nggak ada konco sing loman apa sing medit. Dalam sing loman nggih, berteman dengan sing loman Pak, mangke akan ketularan lomane. Tapi nek koncoan kali sing medit ketularan medit. Kemudian kekikiran itu menjadikan orang lupa komitmen, Pak. Orang kalau sudah kikir, Pak, itu sudah nggak ngereken komitmen sudah. Dia pelindak-pelindut, pokoknya uangnya nggak keluar. Itu kan dia mau cara nih, goro kalau perlu. Ya Allah, bayangkan kalau itu menimpa dengan sama Muslim, Pak. Ya Allah, maka kita jauh dari kata beruntung dunia akhirat gara-gara ini, Pak. Dan ini banyak lagi yang lain. Ya, jadi sekali lagi ini gambaran betapa luas kekikiran itu, dampaknya juga sangat luas. Bagian akhir, sekarang ikhtiar menjadi orang beruntung bagaimana? Hadirin rahimakumullah. Yang beberapa hal yang penting adalah maka berusahalah husnudzon pada setiap saudara muslim kita. Hadirin, berangkat dari kisah sahabat Ansor tadi, betapa Allah memuji sikap mereka. Di mana mulainya? Kok bisa begitu? Kok mereka begitu sayang pada saudara muslimnya? Mereka begitu memberikan keleluasaan pada saudara muslimnya. Kata kunci adalah husnudzon, Pak. Husnudzon. Kalau kita suudzon duluan, sudah bubar semua, Pak. Tadi misalkan mau mendirikan warung di depan warung kita, kan suudzon dulu. Ojo-ojo lagi ngerusak bisnis saya ini kan. Suudzon duluan. Maka belajar husnudzon itu penting, Pak. Kita misalkan di dalam aktivitas organisasi, aktivitas masyarakat, belajar husnudzon. Jangan suudzon pada saudara kita. Nggak akan beruntung, Pak, kita. Sudahlah. Memang dunia ini Bang Allah ciptakan seperti ini. Saudara kita memang macam ragamnya banyak, sudahlah. Belajarlah memahami masing-masing saudara kita. Berhusnudzonlah pada mereka. Oh, mereka seperti ini, sudahlah. Misalkan amalnya berbeda sama kita, husnudzon saja. Kita yakin dengan yang kita lakukan, mereka yakin dengan yang sudahlah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Mereka yang kunut subuh benar, benar ada dalilnya. Yang enggak kunut benar ada dalilnya. Loh, kalau benar dua-duanya yang salah siapa? Yang subuh 5:30 itu. Yang subuh enggak sholat itu. Sudah, enggak usah berpanjang jauh-jauh, Pak, sudah. Kenapa? Belajar husnudzon. Umat ini sudah sangat pecah, enggak karuan, Pak, sudahlah. Jangankan urusan yang gede, kendaraan namanya ormas, Pak. Beda guru saja sudah bisa beda pendapat, Pak, sekarang ini. Betul betul, Pak? Itu di medsos itu gara-garanya beda guru, Pak. Bajunya sama, benderanya sama, gue geran gara-gara beda guru. La haula wala quwwata illa billah. Cobalah, tengoklah ayat-ayat ini betapa Allah memuji sikap seorang sahabat Ansor yang mereka memuliakan saudaranya. Padahal saudara itu berpotensi loh, Pak, menggerus yang dia miliki, berpotensi menggerus secara ekonomi gitu ya, secara perhatian Rasulullah, tapi mereka tidak suudzon dengan itu. Maka di sini ayo kita belajar, Pak, betapa memang hidup ini penting seperti itu. Hadirin kemudian peduli atas masalah kaum muslimin. Hadirin, hari-hari ini kaum muslimin jumlahnya sampai 2 miliar, Pak. Hampir 2 miliar. Tapi pengen lihat di berbagai kondisi ekonomi, kondisi sosial, politik nyaris nggak megang apa-apa peran. Ini di mana masalahnya? Karena kita seperti seperti buih di lautan. Banyak tapi kemudian nyaris tidak memiliki apa-apa. Coba kita cari sumber masalahnya. Dan salah satu yang akan ketemu itu adalah tentang ukhuwah. Mari kita belajar betapa sahabat Ansor mereka berhusnudzon dengan saudaranya. Mereka husnudzon, disinilah poinnya. Kita husnudzon kemudian care dengan mereka. Saudara kita mungkin butuh pertolongan, berikan pertolongan. Saudara kita butuh dukungan, dukung dia. Andai dia membalas keburukan, jangan nggak usah mikir yang jelek, nggak usah khawatir. Kenapa? Allah sudah ngasih jawaban dalam Al-Quran tadi, surah Ar-Ra'd ayat 22 tadi.
Barang siapa merespon keburukan dengan kebaikan, maka Allah menjanjikan surga Aden. Nah, kalau ibu nanti misalkan ngasih dukungan kepada saudara muslimnya, ternyata jawabannya malah nggak enak, senyum mau marah bu? Senyum atau marah? Senyum saja, senyum saja, nggak usah khawatir. Surga Aden untuk kita. Bapak-bapak misalkan nanti di rumah ngasih ibu-ibu belanja sudah dikasih banyak masih merengut, gimana Pak jawabannya? Marah atau senyum? Senyum saja Pak, surga Aden untuk kita, gitu ya Pak. Nanti tasik abdul tambahin lagi Pak gajinya, ya. Ibu juga begitu Bu. Ibu sudah bikin pelayanan yang super istimewa, Bapak ternyata malah niat minggat, ya kan? Mancing tapi bawa koper kan? Ibu tenang saja, dalam hati nggak apa-apa. Aku mendapatkan surga Aden. Masya Allah, luar biasa itu Pak. Ya. Hati-hati, makanya hati-hati kalau menghadapi orang punya ilmu, hati-hati Pak. Senyumnya itu luar biasa. Nah, terakhir dermawanlah, belajar dermawan untuk saudara kita muslim Pak. Kenapa? Karena mantranya itulah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dan telah dipuji di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 9 tadi. Akhirnya mari kita berikhtiar menjadi seorang muslim yang peduli dengan saudara kita yang lain, berhusnudzonlah, kemudian berikan pertolongan semampu kita, doakan kebaikan untuk mereka. Sudah, fokus kepada kita mendapatkan rahmat Allah, bukan mendapatkan balasan dari dia apa tidak. Kita mendapatkan kemuliaan, bahkan pujian dari Allah kalau kita menghadapi saudara muslim kita dengan lebih baik. Selamat belajar mencintai saudara muslim kita dimanapun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana. Ya Allah, mohon terima ibadah kami, mohon terima salat kami, puasa kami, dan seluruh amal-amal kami di Ramadan ini ya Allah. Mohon ampuni semua kesalahan kami dan kedua orang tua kami dan guru-guru kami dan seluruh kaum muslimin ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mohon tolonglah kaum muslimin ya Allah. Mohon bukalah hati saudara kami semua ya Allah untuk bisa saling memahami, saling mendekat bukan menjauh, saling berhusnudzon bukan suudzon. Ya Allah, mohon satukan hati kami semua ya Allah, menangkan kembali kaum muslimin ya Allah dengan tetap memegang tauhid, dengan tetap memegang ukhuwah yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, saudara kami di Palestina dan di berbagai negeri yang lain saat ini terzalimi, mohon jaga mereka ya Allah, mohon mudahkan urusannya ya Allah, kuatkan mereka, menangkan mereka atas musuh-musuhnya ya Allah. Dan juga di negeri-negeri yang lain ya Allah yang saat ini terzalimi ya Allah, berikan mereka kemenangan atas musuh-musuhnya ya Allah. Dan juga saudara kami yang saat ini kena musibah ya Allah, berbagai musibah alam dan yang lainnya, mohon Engkau berikan ampunan bagi mereka yang sudah meninggal ya Allah, ampuni dosa-dosanya dan terima amal ibadahnya. Dan bagi mereka yang saat di pengungsian, mohon kuatkan mereka ya Allah, berikan kesabaran pada mereka ya Allah. Dan untuk kami yang di sini ya Allah, mohon jadikan kami menjadi hamba yang pandai bersyukur dan jauhkan dari musibah serupa ya Allah. Ya Allah, kapanpun Engkau ambil nyawa kami, berikan kami termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan-Mu, mendapatkan ridha-Mu, berikan kami husnul khatimah. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian kita pada kali ini. Sekali lagi, jika ada kebaikan semua dari Allah, jika ada kekurangan mohon dimaklumi. Semoga manfaat. Sekali lagi selamat belajar lebih mencintai saudara muslim kita dimanapun. Utamakan husnudzon, jangan suudzon. Aku qouli hadza fa astaghfirukum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.